pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pafoditot Maganditra Pasaribu, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2082022. Jadi pada hari ini saya akan memberikan suatu materi yaitu yang berjudul Bunga Majemuk. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama, bunga tunggal. Bunga adalah jasa dari simpanan atau pinjaman yang dibayarkan pada akhir suatu jangka waktu yang ditentukan atas persetujuan bersama. Contohnya, seorang pedagang meminjam uang di bank sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian bahwa uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan uang pengembalian sebesar 1.200.000. Nah, uang sebesar 1 juta itu disebut dengan modal, sedangkan uang yang merupakan kelebihannya yaitu 200.000 itu disebut dengan bunga atau jasa. Jika besarnya bunga dibandingkan dengan jumlah modal, simpanan, atau pinjaman dinyatakan dalam persen, maka nilainya disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan dalam P%. Kemudian kita masuk di bunga majemuk, pengertian dan konsep bunga majemuk. Jika kita menyimpan modal berupa uang di bank selama periode bunga tertentu, misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun kita akan mendapatkan bunga sebesar P% kali modal yang kita bungakan. Jika bunga itu tidak kita ambil, tetapi ditambahkan pada modal awal untuk dibungakan lagi pada periode berikutnya, sehingga besarnya bunga pada setiap periode berikutnya berbeda jumlahnya, atau menjadi bunga berbunga. Maka dikatakan modal tersebut dibungakan atas dasar bunga majemuk. Di sini kita akan melihat perhitungan bunga majemuk. Untuk memudahkan perhitungannya, besaran yang diperlukan untuk menghitung bunga majemuk disimbolkan dengan huruf tertentu. Misalnya, besar pinjaman atau investasi awal disimbolkan dengan M. Besar presentasi bunga majemuk sebagai P. Itu biasanya dalam persen. Dan besar pinjaman atau investasi di akhir periode sebagai W. Hubungan antara M, P, dan W dirumuskan sebagai berikut yang ada di bawah ini. MW sama dengan M dalam kurung 1 tambah P pangkat W. Kemudian pembayaran bunga majemuk. Saat kamu berinvestasi atau menabung dengan sistem bunga majemuk, pembayaran bunga bisa dilakukan pada periode tertentu. Misalnya bulanan, contoh 4 bulan, tahunan, dan sebagainya. Jika pembayaran bunga dilakukan setiap 4 bulan, maka perhitungan dalam 1 tahun harus dibagi 3. Persamaan yang digunakan sama dengan persamaan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Rumus yang sama dengan yang tadi. MW sama dengan M dalam kurung 1 tambah P pangkat W. Kita di sini masuk ke contoh soal bunga majemuk. Di sini dikatakan, suatu modal diinvestasikan sekitar 10 juta rupiah dengan bunga 8% setiap tahunnya. Tentukan modal di akhir tahun ketiga jika modal awal diinvestasikan dengan bunga majemuk. Di sini kita bisa mengetahui bahwa yang diinvestasikan itu adalah 10 juta, maka itu masuk di M. Kemudian dengan bunga 8%, persen itu dilambangkan dengan P, atau enggak bisa kita sebut 0,08 per tahun. Kemudian di situ dikatakan diinvestasikan selama 3 tahun. Itu adalah W-nya. Dengan demikian, maka M dalam kurung 1 tambah P pangkat W sama dengan 10 juta dalam kurung 1 tambah 0,08 pangkat 3. Jadi 10 M pangkat 3 sama dengan 10 juta dikali dalam kurung 1,08 pangkat 3. Maka hasil dari
M3 ini sama dengan 12.597.120. Itu adalah besar modal di akhir tahun ketiga. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Imam menginvestasikan uang sebesar 5 juta di suatu perusahaan. Imam dijanjikan memperoleh keuntungan 6% per tahun secara majemuk. Jika pembayaran keuntungan dilakukan setiap catur bulan, tentukan jumlah uang Imam di akhir bulan ke-20. Di sini kita tahu M-nya itu 5 juta. P-nya itu 6% per tahun sama dengan sepertiga dikali 6 per 100, 6 per 100 dari P-nya per 4 bulan. 4 bulan itu karena di situ dikatakan setiap catur bulan. Catur bulan itu adalah 4 bulan. Maka sama dengan 2 per 100 per 4 bulan. Jadi W-nya itu sama dengan 20 bulan. Sama dengan 5 dikali 4 bulan. Maka dengan demikian kita masukkan ke dalam rumus. MW sama dengan M dalam kurung 1 tambah P pangkat W. Jadi M5 sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1 tambah 2 per 100 pangkat 5. Lanjut di bawahnya, M5 sama dengan 5 juta dikali dalam kurung 1,0,2 pangkat 5, maka hasilnya adalah 5.520.404,016. Kemudian masalah sehari-hari yang sama dengan konsep bunga majemuk itu kita juga itu bisa dapat temukan. Misalnya, masalah pertumbuhan. Pertumbuhan jumlah suatu objek dengan peningkatan tetap bisa ditemui di kehidupan sehari-hari. Contohnya, peningkatan jumlah penduduk suatu negara adalah 0,8% dari jumlah sebelumnya. Peningkatan jumlah produksi perusahaan yang memiliki target 2% dari total produksi tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kultur bakteri, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kamu bisa menggunakan rumus di bawah ini. NW sama dengan N0 dalam kurung 1 tambah P pangkat W. Pertumbuhan suatu objek bisa dihitung seperti halnya bunga majemuk. Hanya saja jika bunga majemuk disimbolkan dengan M, maka pertumbuhan di sini disimbolkan dengan N. Kemudian, masalah yang berikutnya adalah masalah penurunan. Masalah penurunan berkaitan dengan nilai suatu objek yang semakin berkurang di setiap periode. Hal ini tentu kebalikan dari masalah pertumbuhan. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan masalah penurunan ini adalah peluruhan radioaktif, penurunan nilai jual mobil, penurunan jumlah bakteri, dan masih banyak lainnya. Untuk menyelesaikan masalah terkait penurunan, gunakan rumus berikut sama aja dengan rumus yang tadi. NW sama dengan N0 dalam kurung 1 kurang P pangkat W. Kemudian kita masuk di contoh soal. Suatu kota mengalami peningkatan jumlah penduduk 2% dari jumlah penduduk sebelumnya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2015. Kota tersebut memiliki penduduk sebanyak 100.000. Tentukan jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2016 sampai 2017. Jadi di sini kita tahu bahwa tahun 2016 sama dengan tahun ke-1 dalam kurung 2016 ke 15. Di sini kita bisa lihat pada tahun yang pertama NW jadi sama dengan N1 karena itu tahun pertama sama dengan 100.000 dalam kurung 1 tambah 0,0 pangkat 0,02 pangkat 1 karena tahun pertama. Jadi N1 sama dengan 102.000. Itu dari 100.000 dikali 1 tambah 0,02 pangkat 1. Kemudian di tahun 2017 sama dengan tahun kedua. Itu dia dari 2017 ke 2015. Di sini rumusnya sama kayak yang tadi. N pangkat 2 sama dengan 100.000 dalam kurung 1 tambah 0,02 pangkat 2. N2 sama dengan 100.000 dikali 1,0404.
maka N2 sama dengan 104,040. Sekian materi yang bisa saya bawakan, semoga bermanfaat. Terima kasih.